Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, kemurahan dan kasih Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu indah, telah menolong kami menjalani kehidupan ini. Bapa, kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Roh Kudus tolong kami, biar firman ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam kuasa kasih-Mu, kami akan menjadikan firman-Mu sebagai pelita dan sulu. Ini kami yang bermohon, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 25 ayat 1-14. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini
segala apa yang kufirmankan tentang Dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengajarkan mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita, jangan mendukakan hati Tuhan. Ada ungkapan mengatakan, sabar itu ada batasnya. Itulah manusia. Saudara, bagaimana dengan Tuhan? Apakah juga kesabarannya terbatas? Dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Benar bahwa Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah sebabnya Dia terus memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat. Namun umat tidak menghargai, bahkan meremehkan kesempatan itu. Justru terkesan dianggap sebagai kesempatan untuk terus berbuat dosa. Saudara-saudara, Allah sesungguhnya tidak menghendaki umatnya binasa karena dosa. Untuk itu melalui Nabi Yeremia, Dia mengingatkan agar mereka segera berhenti dari pemberontakannya. Dia yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan menerima mereka. Namun, jika tetap dalam kekerasan hati, maka mereka akan menerima penghukuman. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, saudara, janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Teguran ini tidak diindahkan sehingga melalui bangsa Babel Allah menghukum mereka, dan akibatnya Yehuda hancur dan menjadi reruntuhan dan tanah tandus. Saudara, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Janji tentang berkat akan berlaku bagi mereka yang mau bertobat. Tetapi penghukuman akan ditimpakan bagi mereka yang terus berkancang dalam dosa. Hidup ini, saudara, adalah kesempatan yang dianugerahkan bagi kita. Karena itu marilah kita pergunakan kesempatan ini untuk terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan, sehingga anugerah keselamatan tetap menjadi milik kita, anak-anak Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami. Terima kasih pengasihan dan pertolongan-Mu tetap nyata. Bimbing dan sertai kami, baik dalam keluarga kami, kepada anak-anak kami. Tuhan terus menjaga mereka, melindungi, menjauhkan dari mara bahaya. Biar mereka bertumbuh dengan sehat, biar mereka bertumbuh dengan fisik yang kuat, dan mendapatkan pengetahuan yang indah untuk masa depan mereka, juga memiliki pekerjaan, dan bahkan juga Engkau bersama dengan kami dalam berbagai musim kehidupan, dan mengasihi menopang kami dalam pekerjaan agar kami melaluinya dengan baik. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia lanjut, biar mereka selalu bahagia dan tenang dalam Kristus. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar mereka selalu menyaksikan cinta kasih-Mu dalam hidup mereka.
Engkau memberkati saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam duka Tuhan hadir menopang. Dalam berbagai macam tantangan Tuhan juga mengasihi mereka. Juga Engkau memberkati di tengah-tengah sukacita kami dan Tuhan sempurnakan. Memberkati para majelis dalam pelayanannya, menolong pemerintah kami untuk menegakkan kebenaran-Mu. Melindungi kami dalam berbagai macam kehidupan yang kami jalani, karena Engkau Gembala yang agung terus bersama dengan kami. Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tuhan selalu dimuliakan dan diagungkan. Tetap semangat menjalani hidup ini. Salam sehat.